Sejarah berdirinya Kerajaan Tabanan berkaitan erat dengan Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi tahun 1329 sampai tahun 1350, Majapahit ingin menyatukan kembali Bali dalam kekuasaannya. Karena tidak dapat ditundukkan dengan cara diplomasi, Majapahit mengirim Gajah Mada dan Aditya Warman, Arya Damar, bersama para Arya untuk menguasai Bali. Aditya Warman adalah Adipati Palembang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Raja Majapahit dari garis ibu. Dalam serangan itu, Arya Kenceng, putra Aditya Warman, memimpin pertempuran dari selatan. Pada 1343, Bali akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan di Bali, Raja Majapahit melantik Sri Kresna Kepakisan menjadi Raja Bali pada 1352 Dalam pelantikan itu, juga diadakan pembagian wilayah Bali bagi para Arya, di mana Arya Kenceng ditugaskan di Tabanan. Setelah Arya Kenceng diangkat menjadi Anglurah Tabanan pada 1352, ia segera membangun istana buahan di Desa Pucangan dan bergelar Batara Arya Kenceng. Pada masa kekuasaan raja ketiganya, yaitu Siraria Ngurah Langwang atau Prabu Singasana, istana dipindahkan dari Desa Pucangan ke Puri Agung Tabanan. Raja-raja Kerajaan Tabanan: Arya Kenceng Sri Magada Nata Arya Yasan, Prabu Singasana Arya Langwang. I Gusti Ngurah Tabanan I Gusti Wayahan Pamedekan, I Gusti Made Pamedekan, I Gusti Ngurah Tabanan II, Prabu Nisweng Panida, I Gusti Made Dalang, I Gusti Nengah Malkangin, I Gusti Bolo di Malkangin, I Gusti Agung Badeng, Prabu Magada Sakti, Anglurah Mur Pamat, I Gusti Ngurah Sekar, I Gusti Ngurah Gede, I Gusti Ngurah Maderai, I Gusti Ngurah Rai Panebel, I Gusti Ngurah Ubung, I Gusti Ngurah Agung I, I Gusti Ngurah Agung II, I Gusti Ngurah Rai Perang, Cokorda Ngurah Ketut Regen, Gusti Ngurah Wayan, Cokorda Ngurah Get. Masa kejayaan Kerajaan Tabanan terjadi pada masa pemerintahan Raja Ki Gusti Dawuh yang bergelar Sri Magada Sakti tahun 1650 sampai tahun 1725. Pada saat itu Tabanan sangat tertib dan aman, yang selanjutnya memisahkan diri dari kekuasaan Kerajaan Gel-Gel. Gusti Dawuh juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Tabanan dengan menaklukkan Pandak, Kekeran, Kedari, dan Nyitdah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Raja Penida. Meski saat itu terjadi pemberontakan di Kaba-Kaba, Bandesa, Kurambitan, Blumbang dan Sapuan, Kerajaan Tabanan masih berdaulat dan semakin meningkatkan pamornya. Selanjutnya, Tabanan berada di bawah pemerintahan Raja Batara Lepas Pamat atau Ida Cokorda Tabanan, yang berkuasa antara 1725 hingga 1750. Pada era ini muncul kerajaan-kerajaan di Pulau Bali yang saling berebut kekuasaan. Akan tetapi, Tabanan tidak terpengaruh dan masih dapat mempertahankan kedaulatannya. Awal kehancuran Kerajaan Tabanan dimulai pada tahun 1903 di mana pada saat itu Belanda melarang diadakannya Mesatia pada saat Palebon Arya Ngurah Tabanan. Walaupun pemerintah Belanda telah mengirimkan peringatan di mana akan menyerang Kerajaan Tabanan apabila Mesatia tetap dilaksanakan. Kenyataannya, Mesatia tetap dilaksanakan dan Belanda tidak menyerang Kerajaan Tabanan pada saat itu karena Tabanan punya hubungan baik dengan Kerajaan Badung. Hal ini dikarenakan ada ketakutan dari pihak Belanda pada saat itu, apabila menyerang Kerajaan Tabanan maka Kerajaan Badung akan ikut campur membantu Kerajaan Tabanan, sedangkan pada saat itu Belanda masih sibuk dengan pertempuran-pertempuran lain. Setelah Kerajaan Badung runtuh tahun 1906, maka tinggal menunggu waktu saja bagi Kerajaan Tabanan. Alasan Belanda ialah karena Kerajaan Tabanan membantu Kerajaan Badung pada saat perang melawan Belanda. Setelah wilayah Kerajaan Tabanan seluruhnya jatuh ke tangan pemerintah Belanda, struktur pemerintahan kolonial Belanda di Bali masih berakar pada struktur pemerintahan tradisional dalam melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah. Hal ini dikarenakan untuk mencegah perlawanan penduduk yang tentunya lebih segan kepada rajanya daripada pemerintah Belanda.
Karena itulah, kemudian Belanda memutuskan untuk memulangkan keluarga Puri Gede, Puri Agung, ke Tabanan dan mengembalikan status raja kepada Puri Gede. Akan tetapi, kedudukan raja adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang pada waktu pemerintahan kolonial didampingi oleh seorang controller. Dalam bidang pertanggungjawaban, raja langsung bertanggung jawab kepada residen Bali dan Lombok yang berkedudukan di Singaraja. Sedangkan untuk Bali Selatan raja-rajanya bertanggung jawab kepada asisten residen yang berkedudukan di Denpasar. Runtuhnya kerajaan Tabanan berkuasanya Belanda di Bali membuat beberapa kerajaan yang berdiri di sana takluk dan tunduk pada secara penuh pada awal tahun 1900-an. Hal ini juga terjadi pada Tabanan, yang tunduk pada Belanda dan merubah status kerajaan menjadi region atau daerah Swaparja. Setelah Belanda menyerah dan Bali berada dalam kekuasaan Jepang, status birokrasinya berubah menjadi Sutyo Rinme. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Tabanan berubah statusnya menjadi kabupaten atau daerah tingkat 2 di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Dalam zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, beliau memerintah berdasarkan Statblad 1938 nomor 539 merupakan salah satu dari 8 kerajaan yang diakui sebagai Landschap, daerah Swapraja, oleh pemerintah Hindia Belanda. Bersama-sama Badung, setelah diabiseka beliau bergelar Cokorda Tabanan yang sering juga disebut dengan Ida Tuanku Cokorda. Sebagai pimpinan Swapraja diberikan wewenang mengurus rumah tangga sendiri, otonom, yang terbatas. Di samping berkewajiban menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Bersama raja-raja lainnya di Bali tergabung dalam Paruman Agung yang bertugas membuat peraturan bersama bagi ke-8 kerajaan di Bali. Pada zaman pemerintahan pendudukan Jepang, pemerintah masih mengakui struktur pemerintahan di daerah yang berlaku sebelumnya, hanya menggantikannya dengan istilah dan nama lembaga-lembaga Jepang antara lain Kenchei, Senchei, dan Kuchei. Dalam zaman Perang Kemerdekaan, tanggal 24 Desember tahun 1946 pemerintah Belanda berhasil membentuk Negara Indonesia Timur, NIT, yang tetap mengakui keberadaan Raja-Raja Bali, namun di lain pihak para pejuang bersama sebagian rakyat tetap mengakui keberadaan KNID. Berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1947 yang dibuat oleh Paruman Agung dalam sidangnya tanggal 26 Februari tahun 1947 dengan nama Undang-Undang Pembentukan Gabungan Kerajaan di Bali, mulai berlaku tanggal 1 Maret tahun 1947 di masing-masing kerajaan terbentuk paruman negara yang bertugas membantu raja melaksanakan pemerintahan. Di lain pihak Presiden Republik Indonesia bersama Badan Pekerja Kenip menerapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang intinya mengarah pada sistem desentralisasi dibandingkan dengan sistem dekonsentrasi sebagai refleksi penerapan demokrasi parlementer di daerah. Di mana undang-undang tersebut mengatur kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPRD dan aktivitas pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Dewan Pemerintahan Daerah, DPD, di mana kepala daerah merangkap sebagai anggota DPD. Setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember tahun 1949 di mana sebagian besar pejuang kemerdekaan di Bali melakukan penurunan umum. Dan sejalan dengan perubahan sikap, dari melakukan gerakan militer aktif menjadi militer pasif. Muncul partai-partai politik seperti PNI, PSI, PKI, NU Masyumi, dan lain-lainnya. Berdasarkan tuntutan untuk segera memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1948 di Bali, maka pada tanggal 8 Juni tahun 1950 Paruman Agung secara mendadak melakukan paruman dan menghasilkan Peraturan Nomor 1 Darurat yang menetapkan segera dibentuk Badan Pelaksana Pemerintah di Bal. Menjelang terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tanggal 17 Agustus tahun 1950 Negara Indonesia Timur, NIT, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44/1950 pada tanggal 15 Juni tahun 1950 dalam rangka perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur. Setelah adanya NKRI, pimpinan daerah tidak lagi seorang raja,
melainkan dijabat oleh pejabat publik dengan sistem pemilihan langsung dari pusat. Sedangkan I Gusti Ngurah Gede menjadi cokorda yang lebih mengayomi permasalahan adat terutama subak. Bahkan diketahui pertama kali upacara Nangluk Merana yang melibatkan cokorda di desa adat Kubontingguh dilaksanakan pada saat pemerintahan I Gusti Ngurah Gede. Pada saat raja terakhir, I Gusti Ngurah Gede, yang diangkat Belanda Seda, terjadi kekosongan kekuasaan yang sangat lama di Tabanan. Hal ini dikarenakan putra raja yang Madeg Cokorda merasa belum siap menjadi cokorda. Hal ini berlangsung bertahun-tahun sampai kemudian ada pawisik dari beberapa pura. Pawisik pertama datang dari Pura Batu Karu yang pada setiap odalan meminta adanya trah cokorda yang Madeg di Tabanan. Akan tetapi karena masih aktif sebagai di BRI, maka Madeg Cokorda ditunda sampai I Gusti Ngurah Rupawan pensiun. Setelah pensiun 1 tahun 8 bulan, kemudian semua subak, Mangkupura dan Bendesa merapatkan barisan yang akhirnya memutuskan membentuk panitia untuk Madeg Cokorda. Sebelum panitia terbentuk, kemudian ada lagi pawisik dari Pura Dalem Purwa Kubontingguh dan Pura Puseh Desa Adat Kota Tabanan yang juga meminta adanya cokorda yang ngancengin jagat Tabanan. Akhirnya pada tanggal 21 Maret tahun 2008 diadakanlah upacara Madeg Cokorda Tabanan dengan gelar Ida Anglurah Cokorda Tabanan X. Pengangkatan cokorda ini bukan dikarenakan murni karena ingin mengembalikan Tabanan menjadi daerah feodal, akan tetapi karena kebutuhan dan keinginan dari elemen masyarakat yang membutuhkan seorang figur yang mampu mengayomi mereka, tapi tidak ikut-ikutan berpolitik. Wilayah kekuasaan cokorda yang sekarang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tabanan, akan tetapi beberapa daerah seperti Pupuan, Baturiti memiliki otonomi tersendiri. Lambang Kota Tabanan Gunung Batu Karu melambangkan kekayaan dan keteguhan tekad rakyat Tabanan. Candi Pahlawan Margarana melambangkan kepahlawanan rakyat Tabanan dalam mempertahankan NKRI. Padi dan kapas melambangkan keberlimpahan sandang pangan dan papan rakyat Tabanan. Semboyan lambang Kota Tabanan Sadu Mawang Anuraga yang artinya setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma demi kecintaan pada rakyat, setelah era kemerdekaan beberapa bupati yang pernah menjabat di Tabanan. Di antaranya, Cokorda Ngurah Gede periode 1942 sampai 1952. I Nyoman Oka 1953 sampai 1955. Ida Bagus Puja 1955 sampai 1967. I Gusti Made Debot 1967 sampai 1973. I Wayan Stat Darmanaba 1973 sampai 1979. Kol Purn Hasugianto 1979 sampai 1989. Brigjen TNI Purn I Ketut Sundria 1989 sampai 1994. Setelah masa reformasi Bupati Tabanan dijabat oleh I Nyoman Adiwiryatama 2000 sampai 2010. Ni Putu Eka Wiryastuti 2010 sampai 2021. Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.M.M. tanggal 26 Februari tahun 2021. Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.M.M. di mana saat ini menjabat didampingi oleh Made Edi Wirawan. Pasangan ini membangun Tabanan dengan slogan, Tabanan Era Baru yang menitik beratkan pada prioritas pembangunan, A, U, M, aman, unggul, dan madani. Ulang tahun Kota Tabanan di tahun 2022 adalah yang ke-529 yang mengambil tema Jayaning Singgasana yang kurang lebih artinya tegak dan berwibawa dalam memangku kekuasaan demi terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Demikianlah sejarah singkat Kota Tabanan. Adapun gambar tokoh atau video adalah ilustrasi yang kami gunakan untuk menceritakan sedikit tentang sejarah Kota Tabanan. Sebagai akhir kata saya, Iwayan Arianto, S.E. dan channel Trisula Bali, mohon maaf atas kekurangan di video ini. Dirgahayu, Kota Tabanan, ke-529, Jaya, Jaya, Jaya.